Seluruh aliran filsafat di dunia dijelaskan. Rasionalisme. Rasionalisme adalah pandangan bahwa akal adalah sumber utama sebuah pengetahuan. Aliran ini percaya bahwa manusia itu bisa memahami kebenaran hanya dengan berpikir, tanpa harus mengalami sesuatu secara langsung. Tokohnya yang terkenal adalah René Descartes, seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan kalimat legendarisnya cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. René Descartes percaya bahwa keraguan adalah langkah pertama menuju kepastian. Selain René Descartes, ada juga Baruch Spinoza yang menyatakan bahwa Tuhan dan alam semesta itu satu dan sama. Empirisme. Empirisme berbanding terbalik dengan rasionalisme. Empirisme menyatakan bahwa kebenaran berasal dari pengalaman indrawi. Kebenaran tidak lahir dari pengetahuan, tetapi memperolehnya melalui pengalaman indrawi. Tokoh utamanya adalah John Locke yang menggambarkan pikiran manusia sebagai tabula rasa atau kertas kosong yang akan ditulis oleh pengalaman. Idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa ide atau pikiran adalah hal yang penting dan mendasari segala sesuatu, termasuk realitas fisik. Dalam idealisme, ide dianggap lebih nyata dan penting daripada materi atau benda-benda fisik. Plato misalnya mengajarkan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Kemudian ada Immanuel Kant yang menyatakan bahwa kita tidak pernah benar-benar tahu sejatinya sesuatu benda. Kita hanya tahu bagaimana benda itu muncul dalam persepsi pikiran kita. Sedangkan Hegel sendiri menyatakan bahwa kebenaran terjadi lewat benturan antara tesis atau ide awal, kemudian melahirkan ide pertentangan atau antitesis, lalu muncullah ide baru yang lebih baik yang disebut sintesis. Nah, proses ini terus berulang-ulang. Kemudian materialisme. Materialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk pikiran dan kesadaran manusia, pada dasarnya adalah sebuah materi. Dengan kata lain, tidak ada entitas non-materi seperti roh, jiwa, Tuhan, termasuk pikiran dan emosi. Sejak zaman Yunani kuno, Demokritos sudah mengatakan bahwa segala sesuatu itu terdiri dari atom. Namun, Karl Marx membawa materialisme ke ranah sosial politik melalui apa yang ia sebut sebagai materialisme historis dalam karyanya Das Kapital. Gagasan bahwa sejarah manusia itu ditentukan oleh struktur ekonomi dan perjuangan kelas-kelas. Eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berfokus pada pengalaman dan kebebasan individu atau manusia dalam menciptakan makna hidup. Aliran ini menekankan bahwa manusia itu bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan mereka sendiri. Soren Kierkegaard, bapak dari eksistensialisme, itu mengatakan bahwa pentingnya mengambil sebuah keputusan secara pribadi meski bertentangan dengan akal sehat atau norma-norma yang berlaku. Sedangkan Jean-Paul Sartre percaya bahwa manusia bebas memilih, tapi juga harus bertanggung jawab penuh atas pilihannya itu. Pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang menilai sebuah kebenaran berdasarkan manfaat praktisnya. Jika sebuah ide itu berhasil dalam praktiknya, maka ide itu dianggap benar oleh masyarakat. Filsuf Karl Sanders Peirce adalah pionirnya. Dia percaya bahwa suatu makna, suatu konsep terletak pada konsekuensi praktisnya. Sedangkan William James itu juga mengatakan bahwa sesuatu itu benar jika berguna bagi masyarakat banyak. Nihilisme. Nihilisme mengatakan bahwa dunia ini, terutama keberadaan manusia di dunia, itu tidak memiliki tujuan hidup. Nihilisme mengatakan bahwa hidup ini tidak memiliki makna, nilai, atau tujuan sejati. Nietzsche sering dikaitkan dengan aliran ini, meski sebenarnya Nietzsche itu menentangnya. Ia justru mendorong kepada manusia untuk bangkit dari kehampaan nilai, menciptakan nilai baru, dan menjadi manusia-manusia yang unggul pada eranya. Postmodernisme. Postmodernisme adalah sebuah aliran filsafat yang muncul sebagai reaksi terhadap modernisme, seperti menolak narasi besar, seperti agama tunggal, ideologi tunggal, atau sains sebagai kebenaran mutlak.
Filsuf yang tersohor dalam aliran ini seperti Michael Foucault yang membahas tentang kekuasaan dan pengetahuan serta bagaimana pengetahuan itu digunakan untuk mengontrol dan membentuk masyarakat. Utilitarianisme. Utilitarianisme mengatakan bahwa tindakan yang paling benar adalah yang memberikan kebahagiaan terbanyak bagi sebanyak mungkin orang. John Stuart Mill memberi pandangan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan yang paling besar bagi orang-orang banyak. Konfusianisme. Konfusianisme dikembangkan oleh Konfusius atau Konghucu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Konfusianisme menekankan pentingnya moralitas pribadi, hubungan sosial yang harmonis, dan juga tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran ini tidak berfokus pada teologi atau kepercayaan kepada dewa-dewi, melainkan fokus pada perilaku manusia dan bagaimana mencapai keharmonisan dalam masyarakat. Taoisme. Taoisme mendorong manusia untuk hidup selaras dengan alam dan mencapai keharmonisan melalui kesederhanaan dan pengembangan spiritual. Praktik-praktik seperti meditasi, alkimia, dan seni bela diri juga dikembangkan dalam tradisi Taoisme. Lao Tzu atau Lao Zi diyakini sebagai tokoh yang merumuskan ajaran Taoisme yang ditulis dalam kitab Tao Te Ching. Itulah seluruh aliran filsafat terkenal di dunia yang sudah dijelaskan.